Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah saya mengingatkan adanya peristiwa yang terjadi hari Minggu kemarin ketika Pak Erlangga Hartarto hadir dengan Golkarnya, kemudian juga Zulkifli Hasan hadir dengan Partai Amanat Nasionalnya, sama-sama memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Dan otomatis ini menjadi sinyal positif bagi relawan Prabowo Subianto yang hari ini Pak Prabowo Subianto memang memiliki mesin politik yang cukup gemuk, di mana partai pemerintahan, partai parlemen hari ini dominan ada di Pak Prabowo Subianto, sekitar 46%. Nah, teman-teman saya banggakan, namun di balik euforia hari pendukung Pak Prabowo hari ini justru dianggap biasa-biasa saja bagi kubu Pak Ganjar Pranowo dan cenderung juga tidak dihiraukan memang. Kenapa demikian? Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian pemilu di Indonesia ini di mana partai politik yang kecil itu justru bisa memenangkan pilkada ataupun juga pemilu. Satu contoh misal ketika Anies Rashid Baswedan hanya didukung oleh dua partai politik ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Anies mampu mengalahkan partai-partai yang lain. Bahkan Anies kan hanya sekedar diusung oleh Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera di DKI Jakarta, tapi Anies bisa memenangkan. Kemudian juga ketika Pak Joko Widodo, Pak Jokowi kan bukan orang Jakarta, dari Solo datang ke Jakarta, diutus, kemudian direkomendasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada waktu itu untuk melawan Fauji Bowo. Berani sekali Jokowinya. Jokowi didukung dua partai versus Fauji Bowo yang memiliki rekomendasi 8 partai politik. Kemudian Fauji Bowo juga sebagai incumbent pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pak Pak Joko Widodo ditakdirkan mampu memenangkan kontestasi pemilu DKI Jakarta melawan dan mengalahkan Fauji Bowo yang didukung oleh 8 partai politik. Nah, teman-teman saya banggakan, karir Jokowi juga berlanjut ketika 2014 dicalonkan menjadi calon presiden Republik Indonesia yang kebetulan juga pada waktu itu melawan rivalnya Pak Prabowo Subianto yang Prabowo didukung oleh 6 partai politik, sedangkan Pak Jokowi hanya didukung oleh 4 partai politik. Dan takdir Allah juga 2014 Joko Widodo berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2014 walaupun hanya didukung oleh 4 partai. Bahkan teman-teman bisa dicek sejarah juga mencatat ketika 2004 Susilo Bambang Yudhoyono hanya didukung oleh 3 partai politik, partai-partai kecil, Demokrat, kemudian juga Partai PBB, kemudian juga Partai PKPI. Putaran pertama dan putaran kedua Susilo Bambang Yudhoyono mampu memenangkan Pilpres 2004. Dan teman-teman yang saya banggakan, artinya bahwa betul kata beberapa pengamat juga, sekalipun koalisi Prabowo hari ini sudah final, misal 4 partai sudah final mendukung Pak Prabowo, tetap tidak menjadikan ini sebagai jaminan Prabowo akan menang di Pilpres 2024 mendatang. Dan betul kata Pak Ganjar, memang ini jadi hal yang biasa. Nah, teman-teman saya banggakan, saya jadi teringat bahwa pilpres itu enggak pilpres, pemilihan eksekutif dan legislatif itu memang seringkali berbeda. Kalau legislatif memang strike tiket voternya memang selalu tinggi, tapi kalau pemilihan eksekutif itu biasanya split tiket voter yang tinggi. Split voter itu biasanya kebijakan elit itu selalu berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh voter di daerah gitu. Misal terbaru, misal kemarin Partai Amanat Nasional PAN di minggunya kan memberikan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, hari Seninnya justru DPD dari Cirebon, PAN DPD ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon justru memberikan dukungan bukan ke Prabowo tapi malah ke Ganjar Pranowo. Bahkan juga, nah ini bukti bahwa speed voter itu tinggi. Nah, saya juga ingin jadi teringat, ingin menyampaikan ada partai-partai yang memiliki tingkat speed voter yang cukup tinggi. Pertama, partai PKB. Teman-teman pasti belum tahu.
terbaru itu Dr. Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa 1 tahun deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk oleh PKB dan juga Pak Prabowo Subianto memberikan satu data yang cukup menarik ketika hasil survei mengatakan bahwa basis massa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bukan ada di kubu Pak Prabowo, tapi ada di kubu Pak Ganjar Pranowo yang menganggap bahwa sosok yang mampu melanjutkan estafeta kepemimpinan Pak Joko Widodo itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi Pak Gus Muhaimin atau Caimin bahwa basis massa Caimin hari ini bukan ada di Pak Prabowo loh, tapi ada di kubu Pak Ganjar Pranowo. Artinya bahwa bagi Pak Ganjar basis ini harus dirawat dan harus betul-betul diperhatikan, dicuri dan juga diambil basis massa ini untuk menjadi strong voternya Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua juga ada partai politik yang memiliki tingkat split voter yang cukup tinggi, yaitu adalah Partai Amanat Nasional. Seperti yang tadi saya katakan, ketika Pak Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, nyatanya secara struktural partai di DPD Kabupaten Cirebon justru mendeklarasikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Bahkan ekstrimnya itu siap diberi sanksi sesuai dengan ADART partai. Artinya bahwa kebijakan elit tidak sama dengan pilihan basis massa yang ada di daerah. Kemudian juga partai yang memiliki split voter yang cukup tinggi itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem itu pertama kali mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Banyak sekali kader-kader Partai Nasdem yang keluar dari Partai Nasdem karena dianggap tidak sejalan dan tidak sepemikiran dengan pilihan-pilihan mereka di daerah begitu. Nah, ini menjadi peluang bagi Pak Ganjar Pranowo untuk mendulang suara dari pemilihnya Partai Nasdem. Kemudian juga partai parlemen yang memiliki tingkat split voter yang cukup tinggi adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu meskipun PPP sudah mendeklarasikan dukungan ke Ganjar nih ya, Pak Ganjar, di hari kemarin itu justru ada underbow Partai Persatuan Pembangunan dengan sebutan Gerakan Pemuda Ka'bah itu justru memberikan deklarasi kepada Anies Rashid Baswedan. Sekalipun PPP memang membantahnya itu bukan pengurus yang sah karena secara SK ada di kubu yang lain. Tapi masyarakat kan tidak demikian. Taunya ini adalah underbow partai P3. Dan ini harus menjadi perhatian bagi Pak Ganjar Pranowo bahwa P3 memiliki tingkat split voter yang cukup tinggi. Termasuk juga Partai Golkar. Partai Golkar juga awal-awalnya kan memang dipandang dan dianggap memiliki kedekatan dengan pemerintahan Joko Widodo sehingga terbentuknya koalisi KIB merupakan bagian daripada skocinya Ganjar Pranowo. Tiba-tiba hari ini kepada Pak Prabowo Subianto dan itu menjadi sebuah pertanyaan. Itu teman-teman Pak Ganjar Pranowo harus mampu merangkul dan juga meraih suara dari partai politik basis massa yang memiliki tingkat split voter yang cukup tinggi. Ada juga tingkat split voter di kubu partai non pemerintahan seperti PSI misalnya, kemudian PPB dan juga Perindo. Kenapa Perindo dan PSI memiliki tingkat split voter? Karena kan kemarin ketika hadirnya Pak Prabowo ke kubu partai PSI, itu banyak sekali orang-orang kader-kader militan PSI yang tiba-tiba keluar mengundurkan diri karena dipandang tidak sejalan dengan ideologi mereka begitu. Dan itu penting bagi Pak Ganjar untuk dirangkul dan juga diraih. Kemudian juga partai-partai yang baru yang harus dibangun, dijalin komunikasinya yaitu Partai Gelora, Partai Buruh dan juga Partai PKN. Nah, ini saya kira masih memiliki peluang untuk diajak bergabung bersama Pak Ganjar Pranowo. Kecuali satulah partai baru yang sulit menurut saya untuk gabung dengan Ganjar Pranowo, yaitu Partai Umat miliknya Pak Kiai Haji Amin Rais. Saya rasa itu sudah partai yang mengkristal hanya satu sosok yaitu Anies Baswedan. Kalaulah Anies tidak jadi mungkin ke Prabowo. Sulit untuk ke Pak Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba yang saya banggakan, lantas
empat sisanya bagaimana? Nah, empat sisanya bagi kubu Anies, bagi kubu Ganjar, bagi kubu Prabowo ini sangat sulit, sangat sulit. Karena sudah mengkristal, sudah memiliki loyalitas, sudah memiliki strong voter yang sangat tinggi, yang sangat tebal dari akar dari ujung rambut sampai bawah kaki, sepertinya mereka sudah memiliki pilihan masing-masing. Satu contoh Gerindra misalnya, sepertinya pemilih Gerindra sulit untuk dirubah haluannya entah ke Ganjar ataupun juga entah ke Anies. Kemudian yang kedua partai Partai PDI Perjuangan. Ketika Ketua Umum Partai PDI Perjuangan mengatakan dukungan kepada Ganjar, sami'na wa atona, semua kader Partai PDI Perjuangan harus nurut bahwa untuk calon presiden 2024 itu adalah Ganjar Pranowo. Pun demikian dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ketika Majelis Petinggi Suro berkata Anies Baswedan untuk presiden 2024, maka sampai rantingnya pasti akan Anies Rashid Baswedan. Sulit bagi Ganjar Pranowo untuk merangkul, bernegosiasi, memperebutkan suara dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang keempat adalah Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini masih satu komando sebetulnya, tapi juga jadi Demokrat ini masih nunggu keputusan apakah Anies Baswedan akan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakilnya atau enggak. Kalaupun misalnya Agus Harimurti Yudhoyono misal tidak dijadikan wakil Anies, bisa saja mungkin Demokrat beralih dukungan entah ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Tapi kalaupun di mana-mana jika tidak dijadikan wakil, di Anies tidak dijadikan wakil, di Ganjar tidak dijadikan wakil, di Prabowo tidak dijadikan wakil, pemilih Demokrat ini cenderung akan fokus kepada pemilu legislatif. Jadi pilegnya saja mereka akan fokus. Jadi masih satu komando memang, tapi sulit lah ya. Nah, itu teman-teman yang bisa sampaikan. Jadi Pak Ganjar hanya berpeluang untuk merebut suara di PPP, PKB, PAN, Golkar, dan juga Nasdem untuk partai parlemen. Sedangkan partai non-parlemen ada PSI dan juga Perindo, PBB, dan juga Haruna. Dan empat partai non-parlemen ini masih bisa dirayu, dinegosiasi untuk bisa bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo, termasuk juga partai-partai baru di luar Partai Umat itu masih bisa dinegosiasi untuk bersama-sama berjuang meneruskan program-program Presiden Joko Widodo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.